Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Kamis 11 Juli 2024. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kutipan dari kitab Nubuat Hosea bab 11 ayat 9. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sobat Katolikana, hari ini Gereja Katolik Universal memperingati Santo Benediktus, Abbas dan Pelindung Eropa, pendiri Kongregasi Benediktus. Nama santo ini dipilih oleh Kardinal Ratzinger ketika menerima perutusan dari Tuhan sebagai paus. Santo Benediktus adalah pelindung bagi penderita aneka penyakit, bahkan bagi mereka yang berada dalam sakratul maut. Semasa hidupnya, santo ini sungguh-sungguh melaksanakan sabda Yesus dalam Injil Matius 10 ayat 8 sampai dengan 10. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bacaan pertama dari kitab Nubuat Hosea mengisahkan bagaimana umat Israel begitu tidak setia dengan tetap mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Sungguh pun demikian, Allah tetap memanggil, mengajar, dan menyembuhkan dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Hati Allah berbalik dalam diri Allah. Belas kasih Allah bangkit serentak. Sebab Allah sungguh bukan manusia. Dia kudus di tengah umatnya dan tidak datang untuk menghanguskan. Sobat Katolikana, karena begitu besarnya tali kesetiaan dan ikatan kasih Allah, maka sudah seharusnya saya, Anda, dan kita semua setia memohon kepadanya sebagaimana diserukan pemazmur melalui bab 80 ayat 3. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, jika Allah begitu mengasihi saya, Anda dan kita semua, adakah timbal balik yang perlu dan pernah kita lakukan? Atau selama ini kita justru menganggap bahwa itu sebagai suatu kewajaran, karena Allah menciptakan kita semua seturut kehendak-Nya dan bukan atas permohonan dari siapapun. Sama seperti seorang anak, ia tidak pernah meminta dilahirkan, melainkan orang tua yang memohon kepada Allah untuk dikaruniai anak sebagai simbol penyatuan kasih 2 insan ciptaan Tuhan. Halo, bukankah tidak demikian seharusnya? Pemikiran dan laku anak terhadap orang tua yang telah memelihara dan mengayominya hingga anak siap memasuki kemandirian. Walau pada umumnya para orang tua berpendapat bahwa anak tetaplah anak. Setiap orang tua tentu merindukan anak-anaknya bertumbuh meraih kematangan dan kesuksesan, sekaligus mampu mengamalkan semua hal yang baik yang telah mereka tanamkan. Sobat Katolikana, demikian pula Allah mengutus saya, Anda dan kita semua seperti sabda yang tertulis dalam Injil Matius bab 10 ayat 7.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ngomong-ngomong, jika membaca kutipan Injil tersebut, apakah mengharuskan kita meninggal terlebih dahulu untuk mencapai surga sebagai tujuan hidup selanjutnya? Pandangan demikian tentu kurang tepat, karena surga sebenarnya dapat kita hadirkan sejak sekarang, bukan? Dan hal itu terjadi ketika kita mampu menjadi pembawa sekaligus media berkat bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sebagaimana sabda Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sobat Katolikana, dewasa ini banyak orang mengalami perasaan diabaikan, diremehkan, dan dipinggirkan dengan berbagai alasan duniawi. Sementara itu, banyak juga orang-orang yang terjerumus dalam keragaman godaan demi meraih kesuksesan dan kemudahan dalam hidup. Dan bukan mustahil tanpa disadari, saya, Anda, atau kita semua berada di antara mereka-mereka ini. Mari menjadi pembawa sekaligus media berkat agar siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita semua sungguh menyadari bahwa surga ada di sini saat ini dan dapat kita ciptakan bersama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk setia mewartakan serta menjadi media dan saksi berkat bahwa surga harus diciptakan bersama-sama, saling memanggil, mengajar dan menyembuhkan dengan tali kesetiaan dan ikatan cinta kasih. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.